Cancer, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Cancer, Sun, Moon, Rising. Ini pembacaan untuk kalian, ini general reading ya. Jadi memang tidak harus resonate dengan semua orang di luar sana. Tidak mungkin resonate dengan semua Cancer, Sun, Moon, Rising di luar sana ya. Oke, lalu pembacaan ini adalah kira-kira apa sih yang sedang kalian manifestasikan dalam waktu relatif dekat ini gitu ya. Oke, Cancer. Oke, jadi kalau memang tidak resonate, jangan dipaksakan ya, karena ini memang tidak mungkin resonate dengan semua Cancer, Sun, Moon, Rising di luar sana, oke? Karena ini collective energy. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung, mungkin memang nggak resonate, jadi nggak harus dilanjutkan menontonnya gitu ya. Kalau ada penjelasan yang diulang, itu karena mengikuti kartu yang keluar, di mana artinya ada persamaan atau itu adalah kartu konfirmasi. Kadang kan, bukan kadang, biasanya memang saya buka kartu banyak gitu ya kan. Kalau dirasa nggak cocok dengan cara pembacanya, tentu tidak harus dilanjutkan menontonnya ya. Semua penjelasan itu ada di description box, tapi tidak semua orang melihatnya sepertinya ya. Oke, dan aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia menonton dan setia kasih like juga share video di YouTube ini. Makasih buat kalian ya. Ya, kita mulai aja di sini untuk Cancer, Sun, Moon, Rising. Di sini kalau aku lihat, ini akan resonate sama Cancer yang situasinya seperti ini. Kalian ingin rekonsiliasi sama seseorang ya. Ini memang bisa platonik, walaupun dominannya yang aku lihat di sini ini tentang romance ya. Orang ini masih menjadi orang yang kalian inginkan dan kalian sempat terpisahkan jalan masing-masing, atau bahkan sampai sempat tidak berkomunikasi juga gitu. Dan Cancer, ya bukan cuma Cancer, bisa saja orang tersebut itu juga memang masih ingin rekonsiliasi ya. Ada pihak yang belum move on di sini gitu. Oke? Baik, kalau aku lihat sih seperti itu ya. Jadi apa yang kalian manifestasikan Cancer, Sun, Moon, Rising, kalau aku lihat di sini, kalian memanifestasikan komunikasi dengan orang tersebut. Kalian memanifestasikan rekonsiliasi sama orang tersebut gitu. Bertemu lagi. Entah nanti endingnya mau menetapkan hubungan ini bagaimana, itu semua kembali pada kalian masing-masing. Tetapi aku melihat ada pembicaraan serius gitu. Dan kalian sama-sama mengungkapkan apa keinginan kalian untuk hubungan ini. Dan kalau aku lihat sih keinginan kalian untuk hubungan ini tuh sama ya. Kalian punya keinginan yang sama soal hubungan ini, yaitu untuk bersama gitu. Ya terserah sih kalian akhirnya mau memutuskan menjalani hubungan sebagai apa gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini keinginan untuk terus bersama gitu ya. Ya kalau memang berteman ya benar-benar tetap bersama selamanya, tetap berhubungan, tetap berkomunikasi kayak gitu. Jadi nggak mau terpisahkan kayak gitu kalau aku lihat sih ya. Oke. Ini tentang cinta sih kebanyakan memang, karena di sini ada Ace of Cups ya, walaupun cinta itu general juga sih ya. Three of Cups. Ya, sebagian di antara kalian kayaknya ini ada third party situation. Mungkin minimal salah satu di antara kalian, salah satu pihak di sini itu ada yang memang sedang atau masih berhubungan dengan orang lain officially gitu. Cuman mungkin hubungan itu tidak berjalan mulus dan mereka memilih untuk bersama orang ini gitu. Orang ini, ya orang di sini. Jadi Cancer dengan orang yang masih diinginkan itu gitu. Entah yang third party situation ini dari pihak mana, apakah dari pihak Cancer atau dari pihak yang lainnya gitu. Tapi ada salah satu pihak yang memang benar-benar situasinya dia sudah tidak sendiri gitu ya. Kayak gitu, tetapi sepertinya dia tidak bahagia dengan hubungannya yang itu gitu. Gitu ya, dan dia memutuskan untuk rekonsiliasi lagi atau berkomunikasi lagi dengan orang yang memang masih dia inginkan pastinya ya. Kalau nggak diinginkan ngapain juga berkomunikasi lagi gitu. Yang masih menyita perhatiannya dan mungkin dia sadar dia masih mencintai orang itu gitu. Bisa Cancer, bisa orang yang dealing sama Cancer tentunya ya. Minimal salah satu di antara kalian gitu. Walaupun bisa juga keduanya ya.
Oke, kalau aku lihat di sini, aku melihat ya, ini jujur aja ya, langsung to the point aja lah ya. Tapi jelas karena aku berbicara spesifik, jadi pasti akan makin sedikit lagi yang resonate dengan ini gitu ya. Karena makin mengerucut kan. Ini ada orang yang mungkin sudah berada dalam pernikahan bahkan ya, maaf banget ya, atau hubungan yang sudah resmi lah ya, official relationship juga bisa dengan orang, dengan pasangannya ya, pasangan resminya gitu. Tapi sepertinya hubungannya lumayan berantakan dan gak berhasil dengan orang tersebut gitu, dan dia ingin mengakhiri hubungan itu gitu ya. Dia ingin mengakhiri hubungan itu, dan dia teringat pada orang lama yang apa ya, orang lama atau orang di masa lalu, dimana ini kan ada high priestess di sini. Aku pikir orang ini punya intuisi gitu. Apa jangan-jangan dia orangnya gitu? Kayak gitulah, semacam pikiran seperti itu. Jadi dia kepikiran untuk rekonsiliasi dengan orang dari masa lalu, dimana dia pernah punya hubungan sama orang itu tapi akhirnya berakhir gitu. Cuman dia sadar bahwa akhir dari hubungannya dengan orang itu berbeda dengan situasi dengan pasangannya saat ini. Dengan situasi hubungan dengan pasangannya saat ini gitu. Entah mungkin hubungannya dengan orang yang masa lalu itu mungkin berakhir masalah kesalahpahaman atau masalah yang masih ringan gitu ya, cuman mungkin mereka tidak bertemu dalam komunikasi, akhirnya jalan masing-masing, punya pasangan sendiri-sendiri gitu, lanjut dengan pasangannya yang selanjutnya gitu. Tapi kalau sama pasangan resminya yang saat ini gitu, aku lihat benar-benar parah gitu kayaknya hubungannya, sampai membuat dia itu benar-benar ingin keluar dari hubungan itu dan udah lelah dan udah gak punya harapan atau sisi optimis atau passion atau keinginan ya untuk menyelamatkan hubungan itu atau untuk mencoba lagi hubungan itu gitu. Bahkan akhirnya dia bisa kepikiran sama Cancer, atau mungkin bisa vice versa, Cancer yang mengalami situasi itu, bisa jadi kayak gitu. Jadi sorry ya, ini kalau yang aku baca situasi di sini, tentu saja ini tidak mungkin resonate dengan semua orang gitu ya. Ya, jadi kalau aku lihat ya, akhirnya dia rindu gitu sama sosok di masa lalu itu, dimana dia sadar bahwa hubungannya dengan orang di masa lalu itu dulu harusnya tidak berakhir, harusnya masih bisa diselamatkan kalau mereka masih mau sama-sama berbicara, menurunkan ego, mau jujur sama perasaannya satu sama lain gitu. Karena pada akhirnya ketika dia berpikir akan mendapatkan pengganti yang lebih baik dari Cancer mungkin, atau vice versa, Cancer yang mengalami situasi itu dari pasangan lamanya itu gitu, dia pikir dia bisa dapat penggantinya dan bahagia gitu. Ternyata nggak sesederhana itu ya. Memang semua pilihan kan ada resikonya ya, maksudnya memilih dengan orang yang ini pasti ada resikonya sendiri. Kalau memilih melangkah dengan orang lama juga punya resikonya sendiri, tinggal resiko mana yang lebih bisa ditangani gitu ya. Nah, ya ada penyesalan sih dari diri dia. Kenapa kok dulu itu egonya terlalu besar mungkin. Kenapa kok dulu nggak mau jujur aja sama perasaannya? Kenapa kok dulu itu ya gitu ya, karena membiarkan egonya mengalahkan dirinya, akhirnya dia membiarkan hal itu, tidak jujur, mengakhiri komunikasi itu, tidak mengupayakan untuk terbuka gitu. Dan ternyata orang yang dipilih selanjutnya itu malah tidak lebih baik gitu, bisa jadi gitu. Hubungannya malah lebih sulit banget gitu. Padahal kalau dia pikir orang lama itu nggak memperlakukan dia seperti itu juga gitu loh. Ada penyesalan itu kayaknya ya. Ya, aku melihat di sini ada orang yang mau minta maaf, atau kalian berdua sama-sama mungkin ingin minta maaf ya atas kesalahan di masa lalu. Yang satu minta maaf karena nggak coba memperjuangkan itu, yang satu minta maaf mungkin karena kalah dengan egonya tadi gitu. Sama-sama minta maaf mungkin karena nggak jujur gitu ya kan.
Seperti itu. Intinya sih ketika kita mencari orang baru untuk pelarian ya, itu kemungkinan nggak berjalan mulus gitu ya, sorry banget. Takutnya malah kita yang akan kecewa gitu. Jadi lebih baik kalau kita mencari orang baru, kita juga harus realistis. Pasti orang baru itu juga punya kekurangan yang nanti harus siap kita terima kalau kita mau sama orang itu gitu ya kan. Intinya jangan cari pelarian, tapi maksudnya gue mau cari orang baru biar gue dibahagiakan orang baru, itu juga menurut aku ya, ini menurut aku pribadi, itu juga pikiran yang salah sih sebenarnya. Karena kalau selalu mencari orang untuk membahagiakan kita, takutnya kita nggak pernah dapat, kita akan menemukan kekecewaan yang tidak berujung gitu, sampai kita sadar bahwa kitalah yang harus membahagiakan diri kita. Sebelum kita bahagia sama diri kita sendiri, kita nggak akan menemukan kebahagiaan itu sama orang lain gitu ya kan. Jadi pernah ngeliat nggak public figure lah, kalau misalnya yang paling mudah dilihat itu public figure ya, public figure yang dia mungkin saat dia gagal sama hubungannya, ini udah dalam pernikahan ya, misalnya sudah gagal dalam hubungannya, dia nggak lama udah punya relationship lagi dengan orang baru dan cenderung cepat untuk menikah, tapi gagal lagi gitu. Jadi memutuskan menikahnya cepat, terus mengalami kegagalannya juga nggak cuma sekali dalam pernikahan itu gitu. Kayak setiap dia terpuruk dari hubungannya yang sedang dia jalani, dia mencari orang baru untuk membantu dia bangkit gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa mencari orang yang membantu dia bangkit, maksudnya kayak psikolog kayak gitu, atau orang yang tepat yang bisa memberikan motivasi, nggak apa-apa, atau orang yang bisa jadi pendengar yang baik, nggak apa-apa ya. Cuman kalau yang ada di pikiran dia atau mindset dia adalah mencari orang baru untuk bahagia, seakan-akan kebahagiaannya itu adalah orang baru, relationship baru, cinta baru, karena dia nggak sanggup sendiri, itu yang ditakutkan gitu. Yang ditakutkan dia berujung pada kekecewaan yang nggak berujung loh. Kayak gitulah ya kira-kira. Jadi hubungannya kandas terus kayak gitu. Karena apa? Kalau yang aku lihat sih kemungkinan gini ya, karena dia nggak sanggup sendiri gitu, terus dia seakan-akan menerima siapapun yang ada di depannya gitu, menaruh harapan besar dan ekspektasi besar pada orang itu, pada hubungan itu. Akhirnya dia temui adalah kekecewaan. Yang namanya ekspektasi itu berbanding lurus sama kekecewaan. Bukan berarti kita nggak boleh berekspektasi atau punya harapan, nggak apa-apa. Yang penting kita juga siap dengan kekecewaan itu. Artinya gini loh, apa ya? Ya kayaknya gitulah intinya. Jadi kita itu juga jangan naif gitu lah maksudnya. Kayak gitu. Jadi ya intinya gitulah ya, oke? Karena sebagian orang mungkin berpikiran gitu bahwa dia harus mencari orang yang bisa menyelamatkan dia gitu. Tapi dia juga lupa gitu bahwa dirinya itu juga punya peran untuk menyelamatkan dirinya sendiri, minimal dari mindsetnya gitu ya. Pokoknya intinya gitu. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi ini lagi ngomongin public figure tersebut sih ya, bukan ngomongin kalian Cancer. Kalian mungkin nggak seperti public figure tersebut. Ini kan hanya contoh gitu. Kita kan belajar dari dari apa yang terjadi sama orang juga gitu. Kita juga nggak perlu menghakimi dia sih, maksudnya dia sedang berproses, kita pun dengan proses kita sendiri gitu. Jadi jangan dipikir atau dianggap ini untuk menghakimi atau untuk menggurui ya, enggak. Maksudnya kita kan berusaha menelaah situasi dan mengambil hikmah dari situ sebenarnya, oke? Dan kalau aku lihat di sini kalian in the same page, kalian punya keinginan yang sama, punya tujuan yang sama. Kayak kalian ingin memperbaiki ini gitu, yang sedang punya hubungan resmi dengan orang lain atau masih dealing sama orang lain secara resmi, itu dia memang sudah kelihatan ingin mengakhiri itu gitu. Dan ya Cancer dengan orang yang masih dicintai ini, kalau aku lihat ke depannya ini ada pembicaraan serius. Apapun hubungannya nanti, ya kalian itu ingin memutuskan bersama-sama terus gitu. Karena kalian merasa bahagia saat bersama, bahagia saat dealing gitu. Jadi gimana ya? Mungkin misalkan
kalian berteman pun gitu, tapi kalau kalian masih sama-sama berkomunikasi, sama-sama deket, itu kalian itu merasa bahagia satu sama lain kayak gitu kalau aku lihat. Jadi ya ada ke arah serius seperti itu sih. Cuman memang aku melihat ini bukan sekedar teman ya, tapi kayak hubungannya lebih dalam gitu, tujuan selanjutnya ini gitu ya. Terus kalau aku lihat di sini mungkin ada pihak yang cenderung defensif di sini, dan ada pihak yang berusaha meluluhkan sosok yang defensif itu. Mungkin yang defensif itu adalah orang yang udah udah sulit percaya gitu ya, maksudnya sama orang, sama relationship gitu, dan dia berusaha, ada pihak yang berusaha memberikan perspektif lain agar dia itu tidak terlalu skeptis gitu sama relationship sama orang gitu, bahwa tidak semua orang itu sama, katanya sih gitu. Kayak gitulah, oke. Dan iya sih, jelas kalau menurut aku di sini kebanyakan ini situasinya third party situation. Jadi tadi kalau yang aku lihat juga gini, mungkin ini Cancer ya. Cancer itu ingin kembali tapi takut itu adalah kesalahan gitu. Apalagi di sini ada third party situation gitu. Ya, intinya sih kalian lebih tahu situasi kalian, ya ikuti intuisi dan hati kalian. Yang penting apapun pilihannya, pilih jalan yang fair gitu ya. Mau ke kanan atau ke kiri, yang penting itu jalani secara fair gitu aja sih. Kayak politik aja, gak ada masalah mau berpihak kemana, itu pilihan. Yang penting menjalani politik atau berpolitik itu dengan kode etik gitu aja, karena integritas orang itu dilihat dari kode etiknya, itu aja sih ya. Kemudian kalau aku lihat di sini mungkin Cancer ya, ada yang karena stres gitu, jadi dia atau mereka itu kurang makan, atau kalau makan takut kalau terlalu banyak makan takutnya nggak sehat juga buat badannya gitu. Tapi kalau aku lihat di sini, kalau dengan makan kalian bahagia, it's okay, makan aja. Yang penting makanannya yang relatif aman dan sehat ya buat kalian. Maksudnya gini, kalau kita terlalu, ya misalkan kalian takut ada, nggak tahu ya, kalau banyak makan saat lagi stres takutnya nanti kalian nggak bisa kontrol mungkin massa badan kalian, massa banget nih. Kalau dalam fisika massa sama berat itu beda soalnya gitu ya. Terus ya mungkin ya kalau yang kuliah di sini, ini pesan yang aku terima, tapi kalian juga nggak harus mengikuti aku, kalian bisa konsul juga sama orang yang lebih expert dalam hal gizi gitu ya. Tapi mungkin kalian bisa ini ya, konsumsi sumber, ya ini protein nabati, tapi bukan hanya protein aja gitu maksudnya gitu. Tapi kalau kalian mungkin takut nggak bisa kontrol gitu dari protein hewani, kalian bisa beralih memperbanyak di protein nabati mungkin kayak gitu. Atau mungkin kalau lagi pengen makan banyak, tapi kalau yang dimakan itu mungkin sayuran atau yang serat-serat kayak gitu, mungkin nggak merasa takut nggak bisa kontrol massa badannya gitu kali ya, kayak gitu. Dan buat kalian yang lagi malas minum air putih ya, jangan lupa ya, sebenarnya kalian nggak lupa, cuman mungkin perlu diingatkan lagi kali ya, karena mungkin lagi bete, lagi bad mood, terus males gitu kali. Tapi minum yang cukup lah ya, oke? Karena kalau kalian memperhatikan badan kalian, kebahagiaan diri kalian, kebutuhan kalian, ya mungkin kalian bisa lebih dapat clarity lagi untuk memutuskan pilihan ini, oke ya? Intinya sih gini ya Cancer, apapun yang terjadi di belakang, mau disesali terus, mau dikhawatirkan terus, menyesali apa yang terjadi di belakang dan mengkhawatirkan terus apa yang akan terjadi depan, itu sebenarnya juga nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Yang penting kita tahu peta permasalahannya dan buat keputusan gitu aja lah ya, let it be ya. Apapun keputusannya, memang ya hidup itu nggak selalu mulus ya, that's life gitu, it's okay, relax ya. Kalau aku lihat sih ya begitu ya. Ini jelas banget kok third party situationnya itu ya, dimana dia harus memilih di antara beberapa pilihan gitu ya. Oke, dan ada yang cenderung ya, ini kelihatan banget ya, di antara kalian ada yang bukan cuman kangen banget dan suka banget sama orang ini,
pihak di sini ya, entah itu Cancer, pihak para Cancer atau pihak yang dealing sama Cancer. Jadi ada yang suka dan kangen banget di sini, passionate banget gitu ya, udah bergairah banget gitu ya, dan benar-benar cukup posesif. Posesifnya gini, maksudnya benar-benar ingin merealisasikan hubungan ini, ingin mempertahankan hubungan ini, dan ingin meneruskan hubungan ini. Oke, kalau yang aku lihat kayak gitu Cancer. Jadi ya apa yang dimanifestasikan, komunikasi, rekonsiliasi. Oke, Cancer, jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Cancer.